Saya singkat, akhirnya Nabi naik di satu batu. Nah, perlu kita ketahui menurut riwayat yang paling kuat, Nabi itu Mi'raj tidak pakai buraq. Buraq hanya, ini ada beda pendapat, tapi pendapat yang kami ambil adalah pendapat bahwa Nabi tidak pakai buraq lagi ketika Mi'raj. Nabi hanya memakai buraq dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian kembali dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram nanti waktu kembali. Adapun waktu naik Mi'raj, Nabi nggak naik buraq, tapi Nabi berdiri di satu batu yang kemudian sebelah kanan tangannya dipegang malaikat Jibril, sebelah kiri malaikat Mikail, kemudian Nabi naik. Nah, kemudian batu itu dibangun monumen. Yang monumennya itu ada kubah kuning, mungkin kita sering lihat di YouTube atau di gambar-gambar, ya, ada bangunan bawahnya warna biru, kubahnya warna kuning. Nah, itu bukan Masjidil Aqsa, jangan salah. Itu adalah monumen tempat batu di mana Nabi SAW berdiri untuk kemudian terbang ke langit di bawah malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Ya, terbang nggak pakai buraq gimana? Nah, malaikat Jibril itu lahu sittu mi'ati janahin. Malaikat itu punya sayap, dan malaikat Jibril itu sayapnya ada 600 sayap kata Nabi SAW untuk malaikat Jibril saja. Nabi naik di langit yang pertama. Nah, saya nggak menceritakan detail, sudah panjang. Nabi naik di langit yang pertama disambut Nabi Adam alaihissalam. Nabi naik langit yang kedua disambut oleh Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya alaihissalam. Nabi ceritakan Nabi Isa itu rambutnya panjang, kulitnya putih, kemerah-merahan, panjang, rambutnya bergelombang seperti basah seakan-akan baru selesai mandi waktu ditemui Nabi di langit yang kedua. Ya. Kemudian Nabi menyerupakan, ada satu sahabat namanya Urwah bin Mas'ud. Kata Nabi, Urwah bin Mas'ud agak mirip. Kata Nabi, agak mirip-mirip seperti Urwah bin Mas'ud ketika Nabi menceritakan peristiwa itu. Kemudian naik di langit yang ketiga, bertemu Nabi Yusuf alaihissalam. Maka disambut oleh Nabi Yusuf. Kata Nabi, wah, kata Rasulullah, Nabi Yusuf gantengnya, handsome-nya luar biasa. Kata Rasulullah, saya nggak pernah lihat lelaki seganteng Nabi Yusuf. Nah, kecuali Nabi Muhammad, karena Rasulullah itu lebih ganteng dari Nabi Yusuf. Dikatakan Allah itu menciptakan kegantengan itu ada 100. Yang 50 dikasihkan Rasulullah SAW. Yang 25 dikasih Nabi Yusuf. Tinggal berapa sisanya? 25. Yang 25 dibagi-bagi seluruh lelaki seluruh dunia, mulai Nabi Adam sampai kita semuanya. Jadi kita nggak boleh ya merasa kegantengan, karena seganteng-gantengnya kita cuma dapat 0,00000 sekian persen daripada kegantengan itu, sedangkan Nabi Yusuf 25% ganteng, Rasulullah 50%. Tapi kenapa kok yang kita sering dengar yang heboh kegantengannya itu Nabi Yusuf, yang sampai membuat wanita-wanita tergila-gila, yang kita tahu diceritakan di Quran, Zulaikha sampai tergoda, kemudian perempuan-perempuan yang lihat Nabi Yusuf sambil mengiris buah sampai teriris tangannya, nggak sadar, nggak kerasa sakit dari gantengnya Nabi Yusuf. Kenapa Nabi Muhammad kok nggak ada cerita begitu? Sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah diberi oleh Allah ganteng 2 kalinya Nabi Yusuf, tapi diberi haibah, diberi wibawa, cahaya wibawa yang luar biasa, sehingga orang kalau melihat Nabi tertunduk, nggak berani lihat lama-lama wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi naik langit yang keempat, disambut dengan Nabi Idris alaihissalam. Nabi naik langit yang kelima, disambut oleh Nabi Harun alaihissalam. Nabi menceritakan Nabi Harun jenggotnya separuh berwarna putih, separuh berwarna hitam. Nabi naik langit yang keenam, disambut oleh Nabi Musa alaihissalam. Ada perbincangan, saya singkat saja. Nabi naik langit yang ketujuh, maka bertemu Nabi Ibrahim alaihissalam, duduk Nabi Ibrahim di satu tempat. Maka waktu itu Rasulullah SAW diantaranya diberi wasiat oleh Nabi Ibrahim, ya Rasulullah, perintahkan umatmu untuk banyak-banyak menanam tanaman surga. Apa itu tanaman surga? Yaitu dengan membaca la haula wala quwata illa billah. Setiap kita banyak-banyak membaca la haula wala quwata illa billah, maka sama dengan kita menanam tanaman di surga. Wa fi riwayatin ukhra, di riwayat yang lain Nabi Ibrahim mengatakan tanaman surga itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah huwallahu akbar. Ya, kemudian Nabi masuk surga. Waktu Nabi mau masuk surga, ternyata di pintu surga itu kata Rasulullah ada tulisannya. Tulisannya gini, as-shadaqah bi asyri amsalihha. Sedekah dikali 10 kali lipat, wal qarad bi thamaniyati asyar. Adapun kalau ngasih pinjaman kepada orang tanpa riba, itu dikali lipatkan menjadi 18 kali lipat. Maka menjadi Nabi tanya, ya Jibril, mabal qarad afdal minas shadaqah. Wahai Jibril, kok bisa ngasih pinjaman lebih afdol daripada sedekah? Kata malaikat Jibril, iya ya Rasulullah, karena kalau kita sedekah yang kita kasih bisa jadi perlu, bisa jadi enggak.
Tapi kalau orang udah datang pinjam, maka pasti dia sangat membutuhkan, sehingga sangat memerlukan, sehingga kalau kita kasih pinjaman, maka itu sangat menolong dia dan pahalanya bisa lebih gede, lebih besar daripada sedekah. Masya Allah. Ini sebuah motivasi untuk kita membantu saudara-saudara kita yang kesusahan, sehingga pinjam kepada teman lebih baik daripada pinjam kepada instansi-instansi yang mengandung unsur riba di dalamnya. Kemudian Nabi masuk surga, Nabi lihat keindahan surga macam-macam, diperlihatkan kepada Nabi juga neraka. Maka Nabi ketakutan melihat bagaimana dahsyatnya orang disiksa di neraka, dan kata Nabi, saya lihat di surga itu yang paling banyak fuqara, orang-orang misfakir miskin, walaupun yang orang kaya banyak juga. Tapi kemudian di neraka Nabi lihat yang paling banyak, fara'aitu aktsara ahlihan nisa, saya lihat yang paling banyak di neraka perempuan. Masya Allah, mudah-mudahan, tapi bukan berarti yang lelaki nggak banyak, banyak juga, lebih banyak perempuan. Ya. Kemudian Nabi naik ke satu tempat Baitul Ma'mur, banyaklah saya nggak ceritakan. Sampailah Nabi kemudian ke satu tempat yang namanya Sidratul Muntaha. Di situ Rasulullah SAW melihat, ini menjadi penutup dari ceramah saya mungkin, melihat ada orang di awang-awang. Ini Sidratul Muntaha sudah paling tinggi. Ada satu orang di awang-awang bercahaya duduk di kursi. Nabi melihat remang-remang bercahaya duduk di kursi di dekat Sidratul Muntaha. Maka Nabi tanya pada malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, apakah itu malaikat? Kata malaikat Jibril, bukan. Amalakun? Bukan. Anabiyun huwa? Apakah itu nabi? Kata malaikat Jibril, bukan. Lantas siapa? Malaikat Jibril mengatakan, itu adalah rojulun kana lisanuhu ratab min dzikrillah. Itu adalah orang yang dulu lisannya basah selalu berzikir kepada Allah, wa qalbuhu mu'allakun bil masajid, senang zikir, kemudian hatinya terikat dengan masjid, senang selalu ke masjid, peduli dengan masjid. Mudah-mudahan insyaallah teman-teman yang ada di Pamakide selalu peduli dengan Masjid Al-Kahfi, ya, sehingga lisannya sering zikir, hatinya selalu terikat dengan masjid, peduli dengan masjid, senang datang ke masjid. Walam yastasib liwalidayhi qattu, dan tidak pernah membuat malu kedua orang tuanya. Kalau datang berita tentang dia ke orang tuanya, selalu berita yang menenteramkan hati orang tuanya, bukan berita yang membuat malu atau mengaibkan kedua orang tuanya karena ulahnya yang nggak benar. Maka gara-gara lisannya selalu basah berzikir, gara-gara hatinya selalu terikat dengan masjid, gara-gara dia selalu berkelakuan baik sehingga tidak membuat malu orang tuanya, maka lihat derajatnya sangat tinggi. Dia berada di satu tempat yang bahkan itu adalah tempat yang hampir berpisahnya Rasulullah dengan malaikat Jibril, karena malaikat Jibril sudah nggak boleh melangkah lagi. Dan sampailah kita ketahui pada akhirnya Nabi kita Muhammad SAW bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ruhan wa jasadan, ya. Jadi Nabi ketemu Allah dan menjalani peristiwa Isra Mi'raj semuanya itu bukan mimpi. Kalau mimpi bukan mukjizat. Ini kesesatan yang meyakini bahwa Isra Mi'raj hanya mimpi, hati-hati. Dan Nabi bukan hanya rohnya saja, tetapi kan jelas, ya, bahwa yang dikatakan tadi diperjalankan abdihi, hambanya Rasulullah diperjalankan, maka Nabi diperjalankan dengan rohnya, benar-benar rohnya, benar-benar roh dan jasadnya secara utuh sampai bertemu dengan Allah. Wa kana fakana qaba qausaini au adna fa auha ila abdihi ma auha, yang ada di surat An-Najm. Itu Nabi bertemu dengan Allah, diwahyukan secara langsung oleh Allah kepada Nabi Muhammad pada waktu itu. Allah berbicara secara langsung dan Nabi Muhammad melihat Allah secara langsung, bersimpuh Rasulullah di depan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah satu keistimewaan dan kemuliaan yang oleh Allah tidak pernah diberikan kepada makhluk yang lain siapapun. Tidak ada satupun makhluk Allah yang diizinkan untuk melihat zat Allah sebelum kiamat kecuali Nabi Muhammad. Nabi-nabi yang lain tidak. Malaikat-malaikat tidak pernah. Malaikat Jibril sebagai malaikat yang paling afdol, malaikat yang paling istimewa pun nggak pernah diizinkan oleh Allah untuk melihat zat Allah. Tetapi hanya satu-satunya makhluk, bukan satu-satunya manusia, satu-satunya makhluk yang diberi kemuliaan itu oleh Allah hanyalah Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, yang kita patut berbangga dan bersyukur. Bi akramir rusli kunna akramal umami, berkat Rasul kita, Nabi kita adalah Nabi yang paling istimewa, maka kita ikut menjadi umat yang paling istimewa. Dan pada waktu itu Nabi juga ketika Allah mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, keselamatan bagimu wahai Nabi dan rahmat Allah dan berkahnya Allah,
Maka Nabi ingat kepada kita umatnya. Kata Nabi, Assalamu alaina. Di momen terindah dalam hidup Rasulullah, yang diingat Nabi kita, Assalamu alaina, ya Allah jangan saya saja yang dikasih salam, tapi kepada kami semua umat-umat saya, wa ala ibadillahi sholihin. Yang dialog ini kemudian kita kenang setiap hari dalam sholat ketika kita membaca tasyahud, ya, dan kemudian diwajibkan sholat 50 waktu. Kemudian Nabi turun, kata Nabi Musa, umatmu nggak sanggup, dikorting sampai 25, sampai akhirnya tinggal 5 waktu tapi bernilai 50. Kalau kita 5 itu masih meninggal, nah, kata orang Jawa kebacut, ya, Masya Allah. Maka jangan salahkan kalau orang yang meninggalkan sholat masuk neraka padahal sudah 5 waktu. Sedangkan umat dulu sampai ada yang 50, 25 waktu. Nah, kemudian Nabi kembali ke Masjidil Aqsa dan Nabi kembali lagi ke Mekah di malam yang sama, qabla ayyam brudal faras, sebelum tempat tidur Nabi menjadi dingin masih hangat, ya, Masya Allah. Nah, itulah mungkin sedikit hikmah. Ya agak panjang juga tapi ya Mas, tapi tadi saya bingung karena memang panjang, Masya Allah, makanya dibuat beberapa season, tapi Alhamdulillah. Itulah sedikit sekilas daripada peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW, yang mudah-mudahan bisa kita ambil hikmah-hikmahnya insya Allah, dan menambah kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad, dan menambah pengetahuan kita tentang bagaimana mulianya Nabi kita Muhammad SAW. Hadza wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Habibal Qalbi, ya khairal baraya, ya Habibal Qalbi, ya khairal